perlu jelaskan nama Bapak siapa? Nama saya Arif Rahman. Dalam kegiatan pengambilan sampel kaki gajah ya, sampel darah di Dusun Persa, Desa Sungaraya, Kecamatan Sungaraya Kepulauan, Bengkayang. Tahapan ini 3 malam ya? Ya, 3 malam. Itu jumlah sasaran pengambilan sampel berapa orang? Sasaran target kami minimal 300. Ya. Nah, untuk di Sungai Raya ini minimal 300. 300. Ada satu tim lagi di Bengkayang 300 juga minimal. Jadi jumlah keseluruhan di Kabupaten Bengkayang? Jumlah keseluruhan total minimal 600 harus kita bawa untuk 600. Diperiksa. 600. Tapi untuk sampai sekarang ini malam terakhir kita dapat total sekitar 348. Jadi udah lebih dari target. Perlu kami pertanyakan agar masyarakat tahu, khusus dari Kementerian Kesehatan ya. Dalam pengambilan sampel kaki gajah di Kabupaten Bengkayang. Selain Kabupaten Bengkayang, ada enggak sasaran di kabupaten kota yang lain? Kalau di Kalimantan Barat kebetulan yang lebih dulu itu ada di Sanggau, ya. Ketapang pernah, terus untuk tim yang baru selesai kemarin itu Jumat di Sekadau. Berarti nah ini periode ini di Bengkayang. Berarti sekalbar dalam pengecekan sampel ya. ini. Jadi berdasarkan ada laporan data kasus-kasus kaki gajah baru, itu kita jadikan spot check. Nah nanti di desa sekitar terdekat ada sentinel. Jadi untuk total spot check dan sentinel itu kita targetkan 600 sampel. 600 orang yang kita ambil sampel darahnya untuk diperiksa. Ini kan sudah selesai pengambilan sampel. Sudah selesai. Itu hasilnya agar masyarakat tahu? Hasilnya untuk perkiraan lambatnya itu sekitar 3 bulan dari kami kembali ke Jakarta. Untuk sampai ke warga mungkin bertahap. Nah, untuk awalnya kami dari Kemenkes nanti infokan ke Dinas Provinsi. Di sini ada perwakilan Ibu Tiur. Lalu ke Dinas Kabupaten, ada Bu Elika. Baru nanti dari Kabupaten ke Puskesmas lah Bu Elika. Dari Puskesmas mungkin kalau memang dibutuhkan hal-hal khusus, misalkan ada yang positif, mudah-mudahan tidak ada. Itu nanti perorangan, langsung didata, mungkin langsung diberikan obat ya. Nah kemungkinan besar nanti kalau kan ini batas untuk hasil lolosnya itu 1% dari total sampel yang kita ambil. Kalau lebih 1% atau lebih aja itu kita bilang gagal. Tapi mudah-mudahan sehat semua di sini, jadi nggak perlu pengobatan lanjut lagi. Kalau lebih dari 1% lebih, itu ada pengobatan lagi sekitar 2 tahun ya. Jadi pengambilan sampel ini ada batas-batasnya? Batas maksudnya gimana? Berapa tahun sekali? Oh kan ini dalam rangka tindak lanjuti cakupan minum obat. Nah kan sudah 5 tahun, setahun sekali dikasih obat. Nah ini kita lihat efisiensinya pengobatan itu benar-benar sampai ke masyarakat, benar-benar diminum atau enggak. Dengan ada kasus demikian, mungkin perlu diceritakan sedikit kepada masyarakat bahayanya agar masyarakat tuh bisa menciptakan hidup bersih minimal di lingkungan mereka. Coba cerita dampaknya. Kalau untuk masyarakat sendiri untuk pencegahan mungkin awalnya dari ini ya, coba menghilangkan tempat nyamuk ya. Jadi bersih-bersih seperti DBD lah, ada 3M kan bersihan. Terus untuk kebersihan juga harus jaga selalu. Terus untuk efek buruknya kalau sampai terjangkit dan ada pembengkakan itu cacat nanti, cacatan. Nah, kalau udah bengkak kan berarti dia udah kulit sendiri kan udah melebar. Itu nanti dihilangkan dalamnya ya kan otomatis cacat. Nah, kalau minum obat itu obat kaki gajah dari pihak
kabupaten, puskesmas, kalau memang benar-benar diminum tidak terjangkit ya, ataupun sudah ada indikasi itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Tolong cerita sedikit langkah-langkah untuk dalam pencegahan kaki gajah khususnya di Kabupaten Bengkayang dari Dinas Kesehatan Provinsi dalam tahapan ini. Ya, kita kan udah melakukan pengobatan ya Pak ya selama 5 tahun, jangka 5 tahun. Jadi kita selalu monitor untuk yang ke kabupaten, apakah setiap tahunnya itu kita ada distribusi obat, kita kasihkan untuk kabupaten, khususnya Bengkayang, itu setiap tahun kita monitor kabupatennya apakah sudah memberikan obat, sudah bukan cuma memberikan tapi minum obat dengan benar gitu loh Pak. Itu yang kita lakukan, dan juga selalu kita monitor juga bagaimana capaiannya, apakah benar-benar mereka sudah minum, sudah berapa desa yang meminum obatnya. Itu sih. Terima kasih Bu ya. Dalam pembinaan penyakit apa yang kita dengar tadi, pemberitaan obat pada masyarakat khusus di Kabupaten Bengkayang, rutinitasnya. Untuk rutinitas yang telah kita lakukan di Kabupaten Bengkayang, kita lakukan promosi, kegiatan promosi itu penyuluhan tentang kaki gajah ini. Selain itu kita lakukan juga penyuluhan tentang kebersihan lingkungan di sekitar, itu perlu. Kenapa kita perlu melakukan itu? Supaya nyamuk-nyamuk itu tidak ada di sekitar rumah kita. Nah, selain itu kita lakukan selain penyuluhan, kita lakukan POPM kemarin, itu selama 5 tahun. Dan hasil yang kita peroleh untuk di Kabupaten Bengkayang itu untuk berdasarkan dari jumlah penduduk sasaran, itu melebihi dari 65%. Dan ini merupakan tahun ke-6 dan kita lakukan kegiatan prioritas ini. Sekian. Jadi tidak ada penambahan apa yang terjangkit kaki gajah yang apa kita hari ini. Untuk Kabupaten Bengkayang sendiri itu jumlah kasus yang ada untuk tahun pertama waktu itu sekitar 7 kasus. Dan sampai sekarang itu ada 8 kasus. Itu pas yang tahun ke-8 kasus itu kenanya di Sungai Raya ini tahun 2020 kasus yang baru. Itu yang 8 Ibu bilang, itu daerah mana aja tuh? Selain Kecamatan Sungai Raya Kepulauan di Dusun Persa ini. Kalau 3-nya di Bengkayang, itu merupakan daerah sentinel. Dan 3 juga ada di Sungai Raya. Terus 1 di Tria, Kecamatan Tria. 1 lagi di Kecamatan Samalantan. Terima kasih Bu informasinya yang diberikan. Terus sedikit informasi dalam kegiatan ini. Apakah murni dari Kementerian Kesehatan atau ada di luar itu dalam kegiatan ini? Iya. Jadi ini semuanya program dari Kementerian Kesehatan, program nasional untuk eliminasi kaki gajah. Program eliminasi kaki gajah yang dilakukan di lebih dari 200 kabupaten endemis di Indonesia. Dari beberapa kabupaten itu ada yang memang pendanaannya kurang, ada yang memang butuh pendanaan gitu. Karena dari kementerian sendiri ada beberapa kekurangan ya Pak ya, gitu. Jadi sehingga di situ kami dari pihak NGO internasional membantu pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk mensukseskan program ini. Salah satunya melalui dukungan operasional dalam kegiatan survei ini. Gitu. NGO internasional itu salah satunya negara mana nih? Itu kami dari Amerika. Iya, jadi kami memberikan dana untuk terjalannya program pemerintah itu sendiri. Oke, dengan Bapak siapa nih? Saya Jun. Terima kasih atas Pak Kades. Malam ini kan terakhir dalam pengambilan sampel kaki gajah di Dusun Persa, Desa Sungai Raya.
bagaimana kedepannya agar masyarakat dusun Persa bisa melakukan minimal di lingkungannya untuk mengurangi nyamuk dan sebagainya, khususnya di lingkungan masing-masing. Mungkin ada sedikit arahan dari Kades Sungairaya. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya menjawab apa yang disampaikan kepada saya berkaitan dengan tip-tip ataupun trik-trik berkaitan dengan pencegahan. Di awal saya sampaikan tentunya ucapan ribuan terima kasih Kementerian Kesehatan ya yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang yang telah begitu sigap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencegah jangan sampai berkembang ada namanya yang kita sebut dengan penyakit kaki gajah. Artinya saat ini pemerintah cukup antusias, cukup peduli untuk memerangi penyakit kaki gajah di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Bengkayang, terlebih khusus lagi di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, khususnya lagi di Desa Sungai Raya. Artinya kami angkat topi tentunya ucapan banyak-banyak terima kasih. Karena kegiatan ini ataupun penyakit ini tidak gampang untuk melakukan kegiatan seperti ini, tidak gampang. Maka daripada itu, momen yang sangat baik ini tentunya kami selaku pemerintah, baik itu pemerintah tingkat desa yang didampingi oleh para kepala dusun, ketua RT, para kader dan para lembaga yang berantusias untuk mendampingi para petugas untuk mendapatkan sampel darah apakah masyarakat saya ini terdampak ataupun tidak. Tuh. Kemudian daripada itu pesan tentunya ini Pak wartawan, kami akan menunggu juga hasil daripada pengambilan sampel darah. Itu perlu kami dapatkan sehingga kami bisa melakukan pencegahan. Kalau sampel darah itu masih belum terbaca ataupun belum dapat kami dapatkan, kami ya tidak sejauh mana untuk menyampaikan informasi ini. Nah, tapi berkaitan dengan namanya kita hidup, wajib hukumnya untuk perilaku hidup sehat. Wajib, walaupun ada penyakit tidak penyakit itu wajib hukumnya. Nah, artinya kita akan sampaikan perilaku hidup 5 sehat, ya, sehingga kita sama-sama menjaga kesehatan. Apalagi di masa pandemik, hukumnya di masa pandemik itu salah satunya itu kebersihan. Nah, itulah mungkin berdampak kepada pesan kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan. Terima kasih Pak Kades ya.